Tangis histeris keluarga mewarnai kedatangan 14 jenazah korban tewas kecelakaan maut di Pegunungan Arfak, Papua Barat yang terjadi Selasa dini hari lalu. Jenazah ini tiba di rumah duka Kamis malam di Desa Derok Faturene, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Vasius Leok, salah satu korban bersama dengan kelima jenazah lainnya, merupakan satu rumpun keluarga yang merantau ke tanah Papua dan bekerja di perusahaan tambang emas di Pegunungan Arfak. Namun nasib naas menimpa mereka ketika truk yang mereka tumpangi terguling dan menewaskan 18 orang. Memang perhatian mereka terhadap anak-anak kami yang meninggal di Papua kecelakaan hari itu memang sangat luar biasa, dan mereka sangat membantu. Kami juga berterima kasih untuk perusahaan yang tidak lari dari tanggung jawab. Atas musibah ini pihak keluarga mengaku sudah ikhlas dan rencananya para korban ini akan dimakamkan pada esok hari. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayung, Ainos melaporkan. Ribuan warga di sejumlah daerah ramai-ramai cairkan BLT minyak goreng. Warga memilih mudik awal untuk hindari kepadatan saat arus mudik. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan dalam Ayu Sore hari ini bersama saya Bernadetta Ginting. Kita awali Ayu Sore dengan informasi dari sebuah rumah yang dijadikan usaha konveksi di Jalan Murai Cengkareng Barat, Jakarta Barat terbakar. Sebuah rumah yang dijadikan usaha konveksi di Jalan Murai Cengkareng Barat, Jakarta Barat terbakar. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar serta sumber air yang jauh membuat api susah dipadamkan. Api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat 45 menit kemudian dengan mengerahkan 13 unit pemadam kebakaran. Menurut petugas, dugaan awal penyebab kebakaran dari arus pendek listrik. Informasinya ada konveksi, rumah merangkap konveksi, Pak. Seperti itu. Rumah merangkap konveksi. Ya. Ini dugaan sementara apa sih terbakar? Kalau dilihat di tempat kebakaran, tadi listrik cukup banyak yang ledakan. Sementara kami belum bisa menyimpulkan. Namun sepertinya dari listrik seperti itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran karena saat kejadian rumah sedang kosong. Namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal penangkap ikan KM Angke Jaya 2 terbakar di perairan Teluk Jakarta. 10 orang awak kapal diselamatkan oleh kru KRI Teku Umar 385 yang sedang patroli. 10 ABK tersebut dievakuasi ke KRI Teku Umar setelah sebelumnya berenang meninggalkan kapal KM Angke Jaya 2 yang sudah 80% terbakar. 10 ABK yang berhasil diselamatkan langsung dipindahkan ke kapal ikan lainnya, yaitu KM Blessing 03 yang melintas di sekitar lokasi kejadian untuk selanjutnya mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Hingga kini pemirsa, penyebab kebakaran kapal serta kerugian masih diselidiki pihak berwenang. Dan saya
Warga Mamasa, Sulawesi Barat rela antri berdesakan di bawah terik matahari demi mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter. Warga mengaku tidak mampu membeli minyak kemasan karena harganya yang mahal. Ratusan warga Mamasa, Sulawesi Barat menyerbu bazar minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter. Warga rela berdesakan karena harga minyak kemasan melambung tinggi. Setiap warga bisa membeli minyak goreng curah sebanyak 5 liter dengan persyaratan sudah vaksin booster. Jika belum disediakan tempat vaksin, agar warga bisa tetap dapat membeli minyak goreng curah. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga di sejumlah wilayah rela berdesakan berjam-jam untuk mencairkan bantuan langsung tunai minyak goreng. Petugas keamanan sempat kewalahan karena warga yang tidak sabar. Ribuan warga di Desa Kertamulya, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, rela berdesakan berjam-jam untuk mencairkan bantuan langsung tunai minyak goreng. Antrian panjang terjadi karena warga tidak sabar ingin segera mendapatkan uang bantuan. Padahal pihak desa sudah mengatur jam pencairan dana, namun warga datang serempak memenuhi kantor desa. Bagi warga yang belum vaksin, kantor desa mewajibkan warga menjalani vaksinasi sebagai syarat pencairan. Seorang anggota TNI berusaha menghalau kerumunan warga yang berebut dalam pembagian BLT minyak goreng di Desa Kadipaten Majalengka, Jawa Barat. Warga yang tidak sabar mengabaikan imbauan untuk antri agar tidak berdesakan. Warga menerima uang tunai Rp300.000 dan bantuan sembako senilai Rp200.000. Sementara itu, pemirsa, di Cilacap, Jawa Tengah, antrian warga penerima BLT dan Bansos mengular karena warga diwajibkan vaksin booster di tempat sebagai syarat menerima bantuan sosial. Bantuan ini akan digunakan warga untuk mencukupi kebutuhan di bulan puasa ini. Kita beralih ke Medan, Sumatera Utara. Warga berdesakan mengambil nomor antrian di kantor pos. Sejak pagi, warga sudah hadir di kantor pos Medan untuk mencairkan BLT minyak goreng. Petugas kepolisian yang berada di lokasi pun sempat kewalahan karena ramainya warga yang hendak mencairkan BLT. Bahkan sempat terjadi dorong-dorongan akibat warga tidak sabar mengantri. Warga mengaku rela antri berjam-jam untuk mencairkan bantuan karena mahalnya harga bahan pokok. Kita beralih ke informasi lainnya. 4 pria di Tasikmalaya, Jawa Barat tega memperkosa gadis berusia 17 tahun. Sebelum diperkosa, korban dicekoki minuman keras dan kini korban tengah hamil 7 bulan. Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota mengamankan 4 pria pelaku pencabulan. Hubungan antara korban dan 3 pelaku adalah teman main. Sebelum diperkosa, korban terlebih dahulu dicekoki minuman keras hingga tak sadarkan diri. Mirisnya, 1 pelaku lainnya adalah ayah dari salah satu pelaku. Saat diperiksa, awalnya pelaku berinisial DA 46 tahun memergoki bahwa anaknya bersama teman-temannya tengah memperkosa teman wanitanya. Selaku orang tua yang seharusnya melarang dan melaporkan kejadian ini, justru dirinya turut serta memperkosa korban. Akibat perbuatan para pelaku, kini korban hamil 7 bulan. Tasikmalaya Kota terutama Satreskrim yaitu unit PPA telah mengamankan 4 pelaku, di mana pelaku tersebut diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Adapun pelaku itu 1
2 diantaranya itu adalah seorang ayah dan anaknya, dan 2 lagi adalah temannya. Hingga saat ini keempat terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan unit PPA di Makopolres Tasikmalaya Kota. Jika terbukti bersalah, para pelaku terancam pidana paling lama 9 tahun. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Menghindari kepadatan penumpang saat arus mudik lebaran, sejumlah penumpang kapal memilih mudik lebih awal. Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.